Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia akan menyampaikan media pembelajaran PDR. Pembelajaran Bahasa Indonesia bisa saya sampaikan melalui PowerPoint singkat materi pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin siswa kelas 11 telah mengikuti pembelajaran bab 1 dan insya Allah pada hari ini pembelajaran bab 2 akan Ibu sampaikan secara singkat dan beserta penjelasannya. Terima kasih atas kesempatannya, perhatikan saya. Di dalam bab 2 ini saya akan menjelaskan uraian singkat mengenai peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. Ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan kepada kalian mengenai peristiwa alam dan sosial di sekitar kita itu tidak jauh dari beberapa fenomena alam, fenomena lingkungan, atau fenomena musibah, baik secara yang kita lihat berdasarkan observasi maupun secara tertulis yang didasarkan oleh media cetak. Baiklah, menjelaskan beberapa poin mengenai peristiwa alam dan sosial di sekitar kita di dalam teks eksplanasi. A. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. B. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. C. Konstruksi informasi teks eksplanasi. D. Analisis struktur dan kebahasaan di dalam teks eksplanasi. E. Produksi teks eksplanasi yang telah kalian tulis berupa pengeditan atau laporan yang akan kalian berikan kepada Ibu. Sebelum kalian mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari teks eksplanasi, di sini Ibu akan menguraikan penjelasan A. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi bisa kita lihat penjelasannya di poin 4. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa dan disebut kembali pada hal yang seperti kita ketahui di dalam lingkungan kita. Seandainya kita ada mendapatkan berita, tidak jauh dari berita itu jadi sebab dan akibat apa dan mengapa dan di mana, kapan dan siapa. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa poin-poin ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. A. Struktur terdiri dari pernyataan umum, proses kejadian atau deretan penjelasan di dalam teks eksplanasi, dan terakhir berupa penutup. B. Memuat informasi sesungguhnya fakta atau hanya saja opini. C. Memuat informasi bersifat keilmuan yang telah diteliti oleh beberapa keilmuan di akhir. D. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena alam. Di sini kita masuk ke poin B. Identifikasi informasi di dalam teks eksplanasi. Hal yang harus diidentifikasi yang pertama berupa fakta. Di sini penjelasan fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sesungguh-sungguhnya terjadi di dalam lingkungan kita sehingga kita tidak menduga-duga keaslian informasi tersebut. Fakta terdapat di dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Poin ke-8, paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau gagasan ide pokok. Gagasan ide pokok
adalah gagasan yang mendasari di dalam teks eksplanasi, yaitu berupa nanti tema di dalam pembicaraan di dalam teks tersebut. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Poin C, konstruksi informasi teks eksplanasi. Konstruksi adalah melihat kembali bagian apa saja yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Yang poin A di sini bisa kalian perhatikan bagian-bagian teks eksplanasi. Kedua atau yang B, susunan teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan, perhatikan, berupa pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelasan secara ringkas. Beberapa penjelasan tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Abstrak. Abstraksi atau yang disebut dengan abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Untuk mengetahui secara jelas dan akurat, kita harus melihat fenomena keaslian di dalam teks yang telah dituliskan oleh beberapa keilmuan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi, ada beberapa poin. A. Membaca teks eksplanasi tersebut dengan cermat dan teliti. B. Mencatat gagasan penting yang tersirat maupun tersurat. Tersirat berarti disampaikan secara langsung, tersurat nanti disampaikan secara tertulis. C. Menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa kalian sendiri atau yang disebut dengan kesimpulan dari teks eksplanasi yang telah kalian perolehi. D. Menganalisis struktur dan kebahasaan. Dalam pembelajaran teks eksplanasi ada yang harus kalian perhatikan dari struktur dan kebahasaan. Struktur tersebut tidak jauh dari bahasa istilah, keterangan waktu, konjungsi, dan kebahasaan. Istilah di dalam teks eksplanasi banyak sekali yang harus kita perhatikan dari segi penyampaian bahasa serapan bahasa asing atau penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Perlu kita perhatikan beberapa pengertian di dalam penyampaian di dalam kalimat teks eksplanasi. Keterangan waktu, kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya di dalam fenomena teks eksplanasi tersebut. Di situ kalian harus menjelaskan peristiwa sebab dan akibat, kapan terjadinya peristiwa yang telah kalian perhatikan di dalam eksplanasi yang akan kalian tuliskan. Di dalam bahasa juga memiliki kalimat konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung di dalam kalimat. Jadi sebelum kita membuat kalimat, kalian harus memilih terlebih dahulu kata penghubung yang tepat untuk menjelaskan teks eksplanasi yang baik. Keempat, struktur yang harus kalian perhatikan atau poin terakhir adalah kebahasaan. Dalam penyampaian bahasa, teks eksplanasi harus disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Saat penjelasan tertulis, kalian harus memperhatikan pengeditan atau penyuntingan dari ejaan yang disempurnakan di dalam penyampaian bahasa tertulis tersebut. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Perhatikan materi yang penjelasan secara terperinci kembali mengenai pembelajaran via daring. Di e-learning sudah Ibu sajikan, wajib di-download bab 2 menganalisis isi teks eksplanasi tersebut. Di situ penjelasannya secara terperinci dan penjelasan secara jelas bisa kalian perolehi dari PowerPoint Ibu ini. Terima kasih, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.